terkait dengan ini sudah mengajukan uji materi ke MK dan sejauh ini sudah sampai mana? Ya, kemarin Pak Ahok telah menyampaikan berkas permohonan untuk didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, dan ini permohonan yang sifatnya secara langsung tanpa kuasa hukum. Jadi Pak Ahok mengajukan sendiri sebagai pemohon karena beliau pertama ingin menunjukkan bahwa ini sangat terkait dengan kerugian konstitusional yang dialami sendiri oleh beliau sebagai petahana. Yang kedua, kerugian apa yang harus dijelaskan dulu? Tadi sudah disampaikan bahwa ini dengan ketentuan yang baru, seorang calon petahana diwajibkan untuk mengambil cuti dalam jangka waktu yang cukup panjang, lebih dari 3 bulan, mulai dari 26 Oktober sampai 11 Februari tahun depan, begitu ya. Fase yang cukup panjang untuk sebuah cuti seorang pejabat. Yang kedua, ini adalah fase juga dalam masa kritikal. Kenapa? Karena itu fase terjadi di akhir tahun dengan berbagai macam rencana kegiatan, khususnya adalah proses penyiapan untuk anggaran APBD tahun depan, gitu ya. Dan juga momen di mana evaluasi berbagai program yang telah dilaksanakan pada tahun ini harus dilakukan dengan baik. Nah, dengan mempertimbangkan hal itu, memang cuti selama 3 bulan tentu akan membuat posisi petahana, dalam hal ini khususnya adalah Pak Ahok dan semua petahana saya yakin juga sama begitu, akan hilang fungsi kontrol terhadap posisi pemerintahan yang ada. Sedangkan ini terus akan berjalan bagian dari penyempurnaan misi dan visi beliau di akhir periodenya. Jangan sampai visi dan misi yang sudah dicanangkan ini kemudian gagal hanya karena posisi kewajiban yang dipaksakan oleh undang-undang untuk cuti dalam jangka waktu yang panjang. Oke, baik. Saya langsung ke periode untuk menanggapi terkait dengan ogah cutinya Ahok ini. Iya, pertama memang ada konstruksi yang berbeda dari Undang-Undang 8 2015 sebagai perubahan kedua dari penyelenggaraan pilkada dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Tadi Pak Andi sudah sampaikan perbedaan itu. Dan bahwa kalau kita lihat, saya kalau boleh mengulang, di pasal 70 itu memang ada sedikit perubahan frasa memang. Di Undang-Undang 8 itu mengatakan bahwa calon gubernur, bupati, dan wali kota yang petahana itu mesti cuti dalam pelaksanaan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye. Nah, kalau dalam pelaksanaan kampanye itu tentu penafsirannya adalah, atau makna dari dalam pelaksanaan kampanye itu ya cuti ketika hari H pelaksanaan kampanye itu saja. Oke, jadi tidak dari awal sejak. Bukan. Misalnya ada calon yang ingin melaksanakan kampanye ke satu tempat, dia ingin datang ke satu tempat, dia aja mesti cuti. Nah, itu kan menyesuaikan dengan jadwal kampanye yang sudah disusun oleh tim pasangan calon dengan dibantu oleh KPU. Nah, tapi berbeda kemudian ada pengaturan yang berbeda dengan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011. Frasanya pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota harus mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Nah, kedua-duanya Mbak, kalau kita lihat penjelasan dari pasal itu di masing-masing kedua undang-undang, penjelasannya cukup jelas, artinya tidak ada penjelasan lain. Artinya kita hanya bisa menafsirkan dan memaknai pasal itu dari norma yang ada tertulis di pasal 70 ayat 3 itu. Nah, kalau selama masa kampanye, tentu kita harus merujuk selama masa kampanye yang ada di peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pilkada. Nah, kalau kita rujuk ke sana, di PKPU nomor 4 tahun 2016 itu, tahapan kampanye itu yang seperti disebut Pak Andi tadi, dari Oktober sampai 11 Februari 2017. 3 hari setelah calon ditetapkan dan kemudian nomor urut, kemudian 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Itulah masa kampanye. Sekitar 3 bulan. Dan memang pasangan petahana harus cuti untuk menghindari konflik kepentingan antara petahana posisinya sebagai kepala daerah dengan kepentingannya untuk menang dalam sebuah kontestasi pilkada. Nah, kira-kira itu perubahan konstruksi dari undang-undang yang 8 ke undang-undang 10 2016. Oke, dan artinya kalau tadi seperti dikatakan oleh Pak Ahok dalam beberapa statement yang saya baca juga dari beberapa media gitu terkait dengan, nah ini kan ada tadi juga seperti dijelaskan oleh Bang Andi, ini mengawal supaya APBD ini bisa lancar dan segala macam. Nah, ini apakah memang juga layak untuk ada perkecualian begitu atau bagaimana sebenarnya? Iya, kalau melihat pengecualian 1, 2, 3 daerah itu tidak bisa. Dalam artian, dalam pemahaman saya, suatu peraturan perundang-undangan itu kan ada asas umum yang berlaku bersifat erga omnes, berlaku secara umum kepada siapapun tanpa kecuali. Nah, artinya
ya semua daerah tentu akan menyusun APBD, dan itu menjadi kewajiban juga pada setiap pemerintah daerah termasuk gubernur, stakeholder terkait untuk menjaga APBD. Tapi begini, kita mesti lihat juga kemudian kenapa pasal ini muncul. Dan memang pasal ini muncul ada dalam semangat untuk menghindari kemudian konflik kepentingan antara kepala daerah yang masih sedang menjabat dan maju lagi untuk periode kedua dengan kepentingan kontestasi pemenangan pilkada. Nah, pengalaman di beberapa pilkada misalnya tentu tidak usah jauh-jauh, beberapa pilkada 2015 itu yang diikuti oleh petahana, kemudian kan memang ada kemudian beberapa praktik pelanggaran yang terjadi ketika seorang petahana itu hanya tidak cuti selama masa kampanye, tapi hanya cuti ketika melaksanakan kampanye. Nah, beberapa potensi pelanggaran yang beberapa kali kami dokumentasikan itu yang misalnya soal potensi politisasi birokrasi, pemanfaatan fasilitas negara, kemudian juga penyalahgunaan dana bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian yang ingin dijaga oleh undang-undang ini. Nah, bagi saya sebetulnya ini ketentuan ini mesti dilihat dari sisi yang positif. Dalam hal ini selain untuk melindungi konflik kepentingan, ini mesti dilihat juga untuk melindungi si petahana sendiri untuk melakukan pelanggaran dalam kontestasi pilkada, sedangkan di saat yang bersamaan dia masih berada dalam posisi kepala daerah yang sedang bertarung untuk periode kedua. Baik. Tentu saya juga ke Pak Umar nih menanggapi terkait dengan polemik saat kampanye Pilgub Ahok yang ogah cuti. Ya, saya kira substansi atau filosofi daripada Undang-Undang 10/2016 ini terkait pada pasal 70 itu adalah supaya terjadi kesamaan atau berdiri bersama-sama dalam tanda kutip terjadi proses keadilan dalam pilkada ini, supaya betul-betul yang maju itu adalah tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam proses pilkadanya. Perlu dipahami bahwa memang selama ini yang terjadi selama masa kampanye, kalau kita bicara proses kampanye, selama masa kampanye maka hampir setiap gerak bahkan mimik pun itu bisa dianggap sebagai sebuah kampanye. Sehingga kalau misalnya hanya pada saat mau tampil di panggung dianggap kampanye, memang itu tidak adil. Itulah sebabnya kita di DPR bersama pemerintah sepakat bahwa untuk terjadinya keadilan dalam proses pilkada ini, maka apabila dia petahana maju lagi pada daerah yang sama, jadi pada daerah yang sama kita batasi itu, maka dia harus cuti selama masa kampanye. Cuti ini ya seperti yang disampaikan tadi Pak Fadli, supaya tidak memanfaatkan fasilitas negara, kemudian tidak ada penggilingan terhadap birokrasi untuk pendukungnya sesuatu. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau misalnya alasannya hanya untuk menjaga APBD, kita harus pahami bahwa yang namanya birokrasi itu sebenarnya bukan perorangan. Birokrasi itu adalah sebuah organisasi di mana tidak boleh tergantung pada seseorang gitu. Tidak boleh hanya karena gubernur kemudian dia harus ada di situ pada proses pilkada misalnya APBD misalnya. Itulah sebabnya ada kepala dinas dan lain-lain yang memang berfungsi teknis untuk itu. Jadi jangan karena saya mau maju lagi kemudian dengan alasan saya harus jaga APBD saya kemudian saya harus tampil di situ. Justru kecurigaan kita justru di situ. Jangan sampai justru mau memanfaatkan APBD sehingga dia harus tampil di situ. Gitu. Baik, ini menarik sekali. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Pro Kontra. Ya, kembali bersama kami di Pro Kontra, kita masih membahas terkait dengan saat kampanye Pilgub Ahok ini ogah cuti, dan kita sudah telah bergabung juga bersama kita Bang Ansy Lema, pengamat politik. Selamat malam, Bang Ansy. Ya, mungkin bisa langsung diminta tanggapannya terkait dengan ogah cutinya Ahok ini dan sudah mengajukan juga uji materi ke MK. Ya, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa sebagai warga negara Pak Ahok memiliki hak konstitusional untuk melakukan uji materi ini. Yang kedua, uji materi ini yang ingin dicapai oleh Pak Ahok itu, kalau dalam bahasa Undang-Undang 10/2016 ini kan merupakan suatu keharusan atau kewajiban untuk cuti. Tetapi yang mau disasar Pak Ahok ini adalah, ini Pak Ahok mengatakan tidak perlu kampanye, tapi saya juga tidak perlu cuti. Jadi apakah ini mungkin menjadi satu yang sifatnya opsional? Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin kembali kepada undang-undang ini. Kita semua paham dan sepakat bahwa filosofi dan spirit undang-undang ini adalah untuk mencegah abuse of power, potensi atau kerentanan yang bisa dilakukan oleh calon petahana, kan seperti itu. Sehingga diharapkan calon petahana dengan undang-undang ini tidak lagi menggunakan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan politik pemenangan dalam kontes elektoral ini. Nah, tetapi ketika kita melihat Pak Ahok ini harus dilihat dalam dimensi
yang tidak tunggal. Pak Ahok bukan saja kandidat, bukan saja calon, tetapi Pak Ahok adalah seorang gubernur DKI Jakarta, seorang petahana yang masih mendapatkan mandat dari rakyat itu hingga Oktober 2017. Oke. Nah, kita menyaksikan Pak Ahok mengatakan bahwa yang ingin Pak Ahok capai adalah beliau tidak akan melakukan kampanye, tetapi juga memohon untuk tidak cuti karena ingin melakukan proses pengawalan terhadap APBD ini. Dan ketika kita bicara APBD, ini jelas menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup warga Jakarta. Dan dalam jadwal kampanye dan jadwal cuti itu bertepatan dengan jadwal penyusunan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah di DKI Jakarta ini. Dan kita ketahui bahwa Pak Ahok itu ingin terlibat secara partisipatif, secara aktif dalam proses ini. Ya, jadi sebagai gubernur kepala daerah DKI Jakarta, beliau ingin betul-betul melihat ini detil per detil. Dan mata anggaran ini kan ada ribuan, ada banyak sekali. Dan Pak Ahok ingin memastikan bahwa proses penyusunan anggaran ini tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh beliau sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, ada kekhawatiran jangan sampai kalau ketiadaan Pak Ahok sebagai gubernur, ini justru proses ini akan katakanlah akan mudah untuk dipelintir-pelintir. Nah, dalam beberapa waktu lalu kita tahu bersama ada anggaran siluman, ada program yang katanya prioritas, tetapi kok anggarannya tidak nendang, tidak prioritas. Ada yang programnya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi anggarannya menjadi luar biasa. Nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks pilkada, undang-undang ini, betul undang-undang ini menyiapkan level of playing field bagi para kontestan yang akan bertarung, berkompetisi. Tetapi undang-undang ini menurut saya tidak cukup untuk mengakomodasi apa yang dilihat oleh seorang petahana yang sebenarnya masih memiliki mandat untuk menuntaskan kepemimpinannya sampai Oktober 2017. Dan Pak Ahok ingat, Pak Ahok ini harus cuti selama 4 bulan. Dalam proses 4 bulan itu, ini proses penganggaran ini bisa dilakukan. Ada hal-hal yang sifatnya agenda-agenda yang strategis yang juga menuntut keberadaan seorang gubernur. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran Pak Ahok. Baik, tapi dalam pemerintahan bukankah ada sebuah sistem, tadi juga dikatakan seperti disinggung ada kadis dan segala macam, ada juga wakil gubernur gitu. Apakah tidak cukup untuk mendelegasikan gitu? Ya pasti. Kalau kita bicara sistem di DKI Jakarta, ini kan lagi dibangun oleh Pak Jokowi dan juga diteruskan oleh Pak Ahok. Dan kalau kita mau akui sistem ini belum sepenuhnya sempurna dibangun oleh Pak Ahok dan Pak Jokowi, ya. Ada Pak Jarod sekarang. Artinya dalam kondisi sistem yang tidak sempurna, ini juga terbuka ruang oleh berbagai pihak yang katakanlah dalam tanda petik mungkin kurang bertanggung jawab, kurang yang nakal untuk memainkan hal ini. Dan ketika kita bicara sistem-sistem yang sempurna pun, ini kan tergantung dari user, tergantung dari sumber daya manusianya. Dan kalau undang-undang ini berangkat dari sebuah asumsi dasar, kecurigaan skeptisisme yang sangat kuat kepada petahana, bahwa petahana kalau tidak cuti dia akan melakukan abuse of power, rentan potensial melakukan abuse of power. Saya kira apa yang dikembangkan oleh Pak Ahok, kalau dia tidak ada, padahal dia yang harus melaporkan pertanggungjawaban pada Oktober 2017 nanti, saya kira sama saja semangatnya seperti ini. Nah, cuma kan ini kan harus kewenangan ini kan otoritas ini ada kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kita bernegara pun saya kira Pak Ahok juga harus taat hukum. Tetapi sebagai warga negara sah-sah saja. Saya kira yang pertama memang menjadi sebuah kewenangan setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum terkait dengan sebuah perundang-undangan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah maupun bersama-sama dengan DPR. Kita juga membuat undang-undang ini kan bukan karena Ahoknya. Artinya undang-undang ini dibuat untuk seluruh petahana yang ada di Indonesia, bukan hanya khusus Ahok. Jadi kalau misalnya memang Pak Ahok melakukan upaya hukum, saya kira itu sah-sah saja. Cuma sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa proses pemerintahan ini kan tidak boleh tergantung pada seseorang. Tidak boleh tergantung pada seseorang. Kalaupun misalnya nanti kita mau mengawal APBD itu tidak otomatis langsung APBD. Dia mulai dari rencana kerja pemerintah daerah, kemudian masuk dalam penyusunan rencana anggaran, kemudian masuk dalam APBD-nya. Sehingga ada proses-proses yang memang bisa dikawal kalau yang mau dikawal. Kita tidak, saya sekali lagi tidak mengarah kepada Ahoknya. Saya selalu mengatakan bahwa ini undang-undang untuk seluruh. Artinya memang apa yang menjadi kebiasaan yang kita rasakan selama ini di tingkat bawah, di tingkat pemerintahan adalah bagaimana dia menggunakan kekuasaan untuk menggiring terutama dalam tentu birokrasi ini untuk bisa memenangkan petahana.
Kan itu yang selalu terjadi. Ya. Nah ini yang kita mau potong di situ, supaya petahana ini betul-betul maju sebagai seorang kandidat dan bukan karena dia gubernur gitu. Baik. Baik. Karena dia bupati atau wali kota. Itu sesuatu yang sifatnya potensial. Kerentanan itu kita baca. Dan itu yang kita jaga. Tetapi bukan Itu yang sesuatu kita yang jaga. berkorelasi positif, ajak dan pasti. Kan seperti itu. Nah di sisi lain yang saya katakan, Pak Ahok bicara dalam perspektif beliau sebagai seorang petahana Ya. yang juga harus memenangkan kepentingan publik di Jakarta. Dan kita tahu bahwa masalah korupsi ini kan dimulai dari proses penganggaran. Oke. Nah teman-teman di Perludem atau di manapun itu sangat lantang bicara soal ini. Dimulai dari proses ini. Dan faktor leadership kepemimpinan ini penting dalam proses pengawalan ini. Sehingga jangan sampai kerentanan celah-celah ini akan mudah dipelintir oleh berbagai pihak. Oke. Kan begitu. Baik. Dan itu bisa dibalik, itu bisa dibalik. Jangan sampai dalam proses itu justru memanfaatkan untuk kepentingan Agar atau aturan terkait dengan petahana ini pada dasarnya di dalam undang-undang sudah cukup banyak, gitu ya. Sudah ada ketentuan untuk dilarang menggunakan kekuasaannya terkait misalnya dana hibah. Jadi ada aturan pelarangan mutasi dan ada beberapa ketentuan pidana lainnya. Ya, di dalam undang-undang pilkada juga itu juga sudah diatur. Artinya sebenarnya pagar atau rambunya ini sudah cukup banyak. Nah, dengan adanya perubahan frasa tadi, ini betul-betul pagarnya menjadi ditutup, gitu. Jadi petahana tidak bisa masuk dalam lingkup posisi sebagai petahana. Jadi pada dasarnya akhirnya tidak ada yang disebut dengan petahana. Kenapa? Karena ketika masuk pada masa kampanye dia sudah bukan siapa-siapa. Nah ini artinya ada persoalan kontradiksi interminis, gitu loh. Kita ingin mengatur petahana, tapi kita mengeluarkan petahana ini dari gelanggangnya dan dari posisinya, dengan memaksa dia cuti selama masa kampanye. Nah ini yang berbeda dengan petahana yang ada dalam undang-undang di perlu sampai ke sana. Ya itu karena dia bukan siapa-siapa. Kita sederhanakan saja. Petahana itu adalah orang yang mencalonkan diri untuk periode kedua. Itu kan limitasi jabatan kan jelas. Nah, kalau terkait dengan perubahan frasa, menurut saya memang ini kan pasti dilihat juga dari bagaimana kemudian itu perdebatan terkait dengan pasal ini. Nah, saya yakin betul nanti Bapak bisa konfirmasi juga kenapa kemudian petahana ini harus cuti sama masa kampanye. Dulu pas pembahasan undang-undang pilkada harus mundur Pak bahkan itu. Awalnya harus mundur. Nah, tapi kemudian ketika pemerintah dan DPR sepakat untuk konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena sifatnya final and binding, makanya kemudian petahana ini tidak perlu mundur, cukup cuti saja. Kenapa itu yang diambil? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, waktu itu diuji oleh Syahrudin GP, seingat saya. Yang bersangkutan itu calon gubernur Provinsi Lampung. Jadi pengaturan harus mundur ini juga sudah pernah ada di Undang-Undang 32 2004 2008 diuji oleh Syahrudin, kemudian dibatalkan MK tahun 2008 dan cukup diberikan tafsir waktu itu, tafsir bahwa cukup cuti saja selama yang bersangkutan masa kampanye. Nah, ketika ada perdebatan juga ada putusan MK terakhir yang mengharuskan anggota DPR, DPD, DPRD harus mundur, berdebatlah panjang kemudian kenapa petahana tidak mundur padahal konflik kepentingannya sama. Nah, titik tengahnya waktu itu saya ingat betul bahwa kita harus ikut dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi karena sifatnya terakhir dan mengikat, tidak ada pilihan lain terhadap hal itu. Nah, makanya untuk anggota DPR, DPD dan DPRD tidak ada pilihan lain, harus mundur. Begitu juga dengan bupati, wali kota yang pindah ke tempat yang lain untuk mencalonkan diri harus mundur. Nah, untuk petahana karena mengikuti dan ingin konsisten dengan putusan MK, makanya cukup cuti saja. Nah, cukup cuti saja ini kemudian diperbaiki dan diperketat lagi dari Undang-Undang 8 2015 ke Undang-Undang 10 2016 menjadi selama masa kampanye. Jadi ini sebetulnya bagi saya dilihat positif saja. Maksudnya dalam artian ini untuk melindungi juga petahana untuk terlibat konflik kepentingan dan lain sebagainya. Padahal kalau terjadi pelanggaran penggunaan fasilitas negara, politisasi birokrasi, itu berat juga sanksinya untuk petahana. Nah, karena kalau misalnya ya petahana kita yakin lah ada orang baik, ada orang yang tidak baik, tapi kan ini harus dilihat seluruh Indonesia. Satu daerah yang ada konsekuensi lain juga dengan memunculkan norma baru terhadap petahana wajib cuti selama masa kampanye. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, misalnya ini dalam konteks eksekutif, ini akan berpengaruh terhadap pembahasan mengenai presiden petahana nanti. Apakah pertanyaannya presiden petahana wajib juga melaksanakan cuti selama masa kampanye presiden? Karena kita tidak bisa membedakan
antara presiden dengan kepala daerah kan sama-sama posisi sebagai eksekutif. Jadi maksudnya ini hal yang harus kita lihat dalam konteks yang lebih besar begitu. Dan bagaimana seorang posisi presiden pada posisi ada PLT Presiden Indonesia misalnya. Coba kita bayangkan di luar negeri gitu misalnya. Apa orang melihatnya ternyata Indonesia ini sekarang presidennya lagi cuti 3 bulan ya kan misalnya. Makanya kalau ada PLT Presiden dari dengan undang-undang Pilpres itu dibedakan. Iya itu, tapi dalam konteks kita melihat pada posisi ini adalah jabatan yang elektif, dia sama. Ingat, ini sama-sama orang yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat pemilih. Posisinya sama dengan anggota DPR lah. Nah, pertanyaan juga sama, apakah juga anggota DPR yang elektif ketika dia adalah orang yang sedang memiliki posisi sebagai anggota DPR mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPR juga harus cuti. Nah, ini perluasan yang harus dipertimbangkan untuk melihat pada posisi yang lebih besar lah ya. Begitu kira-kira. Saya ingin menambahkan tadi kalau dijelaskan oleh teman bahwa di masa lalu memang harus cuti, bahkan mundur dan kemudian agak moderat cuti, dan setelah ada putusan MK setelah moderat cuti, dan itu tidak ada putusan MK menyebutkan cuti untuk petahana. Sebetulnya saya adalah salah satu pihak yang ikut menggugat terkait dengan DPR wajib mundur, DPD wajib mundur. Kita tidak mempersoalkan petahana di sana terkait dengan wajib cuti itu nggak ada. Ya, kira-kira normanya beda. Ya. Tetapi hal yang baru yang dikembangkan oleh Pak Ahok ini adalah yang saya bilang sifatnya opsional tadi. Saya tidak akan kampanye. Dan gitu. Saya tidak akan kampanye. Karena itu saya hanya mau bekerja. Masa saya mau bekerja salah gitu? Itu yang salah mestinya. Saya mau bekerja sampai tuntas, masa disalahkan? Mestinya yang disalahkan itu adalah saya menggunakan kekuasaan saya, ya, untuk kepentingan politik pemenangan pilkada. Nah itu disalahkan. Tapi kalau saya mau bekerja untuk masyarakat, mengawal proses APBD, ya, menghadirkan pelayanan publik yang cepat. Ingat, ini ada disposisi juga yang melekat pada seorang gubernur, dan ini harus dikeluarkan secara cepat. Nah, kalau dia cuti sampai 4 bulan, bukankah ini juga berdampak kepada proses pelayanan publik yang juga agak rumit? Jadi, nah ini hal-hal seperti ini tadi makanya saya katakan bahwa undang-undang ini mungkin telah baik menyasar tentang bagaimana cara meraih kekuasaan dengan cara yang fairness, membuat level playing field tetapi dia tidak cukup komprehensif untuk menjawab bagaimana tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang petahana yang maju kembali, yang kita ketahui masih 8 bahkan sampai 10 bulan, itu dia masih harus bertanggung jawab kepada konstituen dan rakyat di suatu tempat. Pak Ahok sendiri bisa memberikan jaminan artinya dia tidak akan menggunakan fasilitas jabatannya atau petahana yang lain. Bagaimana kita bisa yang harus bukan hanya dioptimalkan kemudian teriak bahwa pilihlah saya. Proses kampanye itu kan adalah proses bagaimana mempengaruhi orang. Bagaimana mempengaruhi, biar sambil jalan dia bisa mempengaruhi. Kita masuk di kantor saja bisa aja kita mempengaruhi orang. Artinya itu kita harus lihat bahwa proses kampanye itu bukan hanya mengatakan naik di panggung pada hari kampanye kemudian mengatakan pilihlah saya, tidak seperti itu kan. Tapi kalau bicara soal itu jenis-jenis kampanye sudah jelas. Nah itu kita nggak bisa memperluas kampanye dalam mempengaruhi orang. Itu bukan jenis kampanye yang dimaksud undang-undang. Kita kembali lagi kepada konteks undang-undang. Kampanyenya eksplisit, jenisnya diatur dan seterusnya. Makanya proses yang disepakati masa kampanye itu adalah sebuah kesepakatan politik yang mengambil win-win solution. Karena DPR-nya aja disuruh mundur. Kita lihat bagaimana perkembangan di segmen 3 bersama kami di Pro Kontra. Perdebatan di Pro Kontra terkait dengan petahana wajib cuti. Silakan mungkin Bang Fadil tadi ingin menanggapi. Kalau terkait dengan ini sekali lagi bukan hanya soal Jakarta, itu kan harus dipahami. Memang bagaimana kemudian petahana harus mengawal proses penyusunan anggaran untuk tidak terjadi mafia anggaran, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Ya pada titik itu saya rasa tidak ada orang yang tidak sepakat. Tapi kan ini sebuah konsekuensi pilihan juga. Seorang petahana, seorang gubernur yang masih bisa maju di periode kedua dan memilih untuk mencalonkan lagi, dia mesti ikut aturan main ini. Nah, makanya kemudian pemerintahan daerah seperti yang sudah disinggung kan punya perangkatnya, punya sistemnya. Nah, makanya menurut saya ketika limitasi waktu ini sudah jelas, ini yang penting harus diwaspadai dari awal.
Misalnya bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi pembahasan anggaran yang meleset dari apa yang semestinya. Nah, kan juga ada penunjukan pelaksana tugas nanti yang akan disupervisi tentu oleh, bagi gubernur tentu yang akan mensupervisi Kementerian Dalam Negeri langsung. Nah, sistem ini yang mestinya harus dikawal menurut saya. Nah, kalau calon gubernur menyatakan tidak akan berkampanye karena dia mesti tetap bekerja, ya berat juga kalau seorang calon tidak berkampanye, ya bagaimana kemudian proses sosialisasi interaksinya dengan calon pemilih, kan berat juga. Mungkin memang sudah cukup percaya diri untuk sudah agak Itu satu sampel ya untuk DKI. Tapi bagaimana? terus sampel yang lain bagaimana? Bagaimana? Begini, kalau kita lihat pengalaman dari pemilu yang lalu aja misalnya terkait dengan masa kampanye yang cukup panjang, ini kan baru kemarin kita mulai. Faktanya juga banyak sekali kandidat-kandidat yang tidak menggunakan hak kampanyenya meskipun sudah dijadwalkan, baik itu petahana maupun non petahana. Karena apa? Karena pada model yang lalu itu semua sudah dijadwalkan, dan kalau untuk petahana cuti hanya pada saat kampanye. Gitu ya. Ini pengalaman yang terjadi kalau Anda cek ke KPU gitu ya. Jadwal hari ini kampanye siapa? Ternyata cek kapan tidak ada. Karena posisinya adalah hak. Nah, sekarang ini posisinya menjadi kewajiban. Gitu. Ini yang menurut saya perlu kita elaborasi lebih lanjut begitu. Kenapa kemudian ini menjadi kewajiban pada saat tadi pagar, rambu, rel, aturan terkait dengan petahana sudah dibikin, mulai dari undang-undang tentang ASN sudah ada aturannya, undang-undang aparatur pemerintahan juga sudah ada aturannya tentang konflik kepentingan, dan di undang-undang pilkada ini juga sudah banyak sekali aturan kepentingan, dan bahkan kriminalisasi yang cukup keras saya kira dalam undang-undang ini. Tapi ini dianggap masih tidak cukup begitu, masih dianggap tidak cukup, yang pada akhirnya saya melihat artinya nama atau istilah petahana itu menjadi musprah gitu. Dia hanya berfungsi, hanya dianggap eksis secara hukum pada saat pendaftaran aja. Jadi petahana pada saat pendaftaran bahwa saya sedang masih menjabat. Ketika masuk masa kampanye, tidak ada lagi petahana, semuanya kosong. Ya, semuanya kosong. Karena apa? Karena tidak ada yang pegang posisi, tidak ada yang disebut petahana. Nah, pada posisi ini saya kira ini menjadi pertanyaan serius tentang apa yang kita pahami tentang petahana. Di undang-undang yang dulu kan tidak ada definisinya, bahkan itu menjadi persoalan serius ketika waktu itu saya juga menguji tentang petahana. Saya bilang kami nggak bisa menemukan gitu apa yang dimaksud secara hukum arti petahana. Tiba-tiba masuk kata ini yang sesuatu leksikal baru, tapi tidak ada definisi hukumnya. Nah, definisi hukum ini penting untuk memberikan arti apa dan siapa orang petahana ini, sehingga kita bisa ngerti subjeknya, kewajibannya apa, dan haknya apa. Nah, tidak seperti saat ini definisinya nggak jelas. Namanya ke orang parlemen. Kita nanya ke orang parlemen kan gitu. Undang kan memang kita mau yang terbaik untuk masyarakat. Artinya kita ingin proses pilkada ini betul-betul berjalan secara adil. Artinya tidak boleh ada perbedaan karena fasilitas, terutama apalagi dari negara, untuk seorang calon yang lain gitu, calon pasangan calon gitu. Tapi kalau misalnya special case tadi kan seperti yang dikatakan Bang Ansy, ada ini opsional gitu ditawarkan oleh Ahok. Apakah memungkinkan kan tadi bikin Kita kan undang-undang tidak boleh case by case. Artinya ya misalnya untuk persoalan-persoalan Jakarta tidak boleh kita langsung seragamkan dengan apa yang terjadi di Papua, di Sulawesi. Dan kalau misalnya hanya karena persoalan Jakarta kemudian kita merubah undang-undang ini dan hasilnya jauh lebih merusak atau buruk di daerah lain, itu kan juga justru lebih, ya kalau kita pakai lebih negatif buat kita gitu secara umum. Jadi jangan satu kasus kemudian dianggap itu bisa mempengaruhi atau bisa mengganggu yang lain pada posisi yang sebenarnya lebih banyak yang ditunggang kalau misalnya itu terjadi gitu. Baik, Bang Ansy, Bang Abid harus break dulu, tahan dulu, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami. Apa bedanya? Ya, baik, kembali bersama kami. Nah, ini di tengah break saja sudah ramai, silakan Bang Ansy. Oke, Bang Ansy menanggapi. Jadi dari tadi kita ngomong semangatnya tuh fairness, level playing field. Tetapi kita juga mendikotomikan antara petahana dan non petahana. Dalam konteks itu kemudian pertanyaan selanjutnya, lantas apa keistimewaan dari seorang petahana ini? Kan begitu. Nah, jadi dan kita ingat betul kalau dulu petahana itu tidak mau mundur, tidak mau cuti, tetapi mau tetap berkampanye. Karena itu kerentanan itu sangat besar terjadi potensi. Tapi hari ini yang ditawarkan oleh Pak Ahok, saya tidak akan kampanye, tetapi saya tidak mau cuti dengan alasan yang sudah dijabarkan tadi. Jadi tidak persis sama alasan yang disampaikan
pada masa lalu dan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok hari ini. Itu makanya kemudian saya katakan tadi, undang-undang ini itu secara cermat ya menyasar membidik soal cara-cara yang terpuji, cara-cara yang demokratis dan etik bagaimana how to get power, tetapi tidak cukup komprehensif menjawab how to use power. Dan petahana ini masih punya tanggung jawab how to use power, menggunakan kekuasaan ini sampai akhir masa jabatannya. Dan ini yang persis tidak bisa diakomodasi di undang-undang ini. Padahal Pak Ahok menawarkan opsi yang sifatnya opsional. Saya tidak akan kampanye loh. Silakan diatur yang disebut kampanye itu seperti apa. Bukan diatur, sudah jelas yang disebut kampanye itu seperti apa. Kan begitu. Pak Ahok bilang saya cuma mau kerja. Kembali lagi, masa orang mau kerja sampai akhir masa jabatan nggak boleh? Kan yang nggak boleh adalah kalau menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik. Di satu sisi kita tahu kampanye adalah sifatnya opsional tadi hak. Kebetulan jadi kalau calon itu menganggap dia mau kampanye, ya silakan kampanye. Itu untuk calon non petahana. Sedangkan untuk calon petahana dia tidak punya pilihan kecuali dia wajib berkampanye. Karena apa? Karena dia sejak awal sudah dipaksa cuti. Itu konsekuensinya. Gitu. Dia sudah dipaksa cuti. Kalau dia sudah dipaksa cuti dan kampanye juga, itu kan dia dua kali kira-kira. Itu pencalonan. Makanya dia dua kali mengalami kerugian kira-kira. Ini yang menurut saya belum dilihat secara seimbang. Karena sebenarnya kalau petahana sebenarnya tanpa kampanye pun orang sudah mengenal dia menang satu langkah gitu dibandingkan dengan petahana. Silakan mungkin. Saya melihatnya seperti ini. Kalau mau di logika terbalik ya, sedangkan disuruh cuti saja masih ada petahana yang memanfaatkan fasilitas negara, mobilisasi birokrasi, penyalahgunaan anggaran. Nah, sekali lagi kita tidak bisa bicara hanya dalam konteks DKI yang ada di barometer Indonesia, semua media menyoroti, pengawasannya banyak, partisipasi masyarakatnya tinggi, banyak pemantau pemilu dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan daerah lain misalnya? Nah, ini kemudian yang mesti dibatasi. Bagi saya bukan membatasi hak untuk berkampanye satu hal, tapi jauh lebih besar dari itu adalah bagaimana kemudian ketika seorang petahana, ketika seorang gubernur yang kemudian ditetapkan kembali menjadi calon untuk periode berikutnya, mesti ada garis demarkasi yang jelas. Posisi dia menjadi calon itu harus lepas dulu untuk sementara selama 3 bulan kira-kira ya untuk berkampanye. Nggak usah ngurus daerah dulu, serahkan kepada perangkat daerah yang bekerja, serahkan kepada PLT. Kan ada wakil gubernur kalau wakil gubernur tidak mencalonkan. Kalau wakil gubernur dan wakil gubernur sama-sama mencalon, ada sekda. Kalau sekda juga mencalon, nanti kan ada eselon 1 dari Kemendagri. Nah, ini catatan terhadap sistem itu pasti ada. Tapi kan kemudian ini yang terus menerus kita dorong, kita awasi bersama, sehingga memang kepentingan itu hanya satu saja. Bagaimana kemudian tidak petahana ini, gubernur yang sedang menjabat dan juga sedang menjadi calon, tidak terlibat konflik kepentingan dengan gini. Kita bicara soal tujuan tadi. Cuti ini adalah untuk menghindari konflik of interest. Nah, pertanyaannya konflik of interest ini dalam bentuk apa saja kah? Gitu. Nah, perbuatan yang dikategorikan konflik interest untuk petahana itu sudah diformulasikan di dalam undang-undang dengan rigid perbuatannya. Nah, ketika tujuan cuti ini adalah untuk menghalangi atau jangan sampai memberikan kesempatan kepada petahana melakukan abuse of power, yang perbuatan hukumnya itu sudah diformulasikan dan sudah diancam dengan hukum pidana, pertanyaannya lanjut, untuk apa kemudian perlu dipaksakan cuti ini menjadi sebuah kewajiban ketika tujuannya sudah sampai dengan norma undang-undang yang lain? Di sini terjadi penumpukan begitu loh. Sebenarnya bukan penumpukan, jadi kuat dan tegas. Artinya sesuatu yang tidak begitu. Kalau kita bicara soal hukum kan jelas perbuatan hukumnya mana yang ingin dicegah. Cuti itu tidak ada, cutinya aja bukan sebuah perbuatan yang dapat gitu ya, memberikan kesempatan begitu saja kepada seorang petahana untuk melakukan abuse of power gitu. Nah, ini pertama tentu undang-undang dibangun pada asumsi negatif bahwa seakan-akan semua petahana itu bermasalah. Itu sebuah asumsi yang menurut saya tidak baik gitu untuk sebuah undang-undang begitu. Nah, yang kedua, perbuatannya sekali lagi sudah diatur dengan tegas di dalam pasal-pasal yang lain, sehingga ini pada dasarnya norma yang tidak bekerja, yang tidak operasional. Itu yang undang-undang ini kan kita buat biasanya karena pengalaman. Jadi banyak pengalaman yang terjadi sehingga itu menjadi sebuah referensi buat pembuat undang-undang itu mengatakan bahwa ini jangan kasih begini, ini kasih begini. Salah satu contoh misalnya kalau kita cerita terkait dengan PBD itu kan sangat tipis, mengatakan bahwa ini harus bekerja untuk kepentingan masyarakat atau saya harus bekerja untuk kepentingan pilkada saya.
Menempatkan anggaran itu kan sangat rentan untuk dimanfaatkan. Saya menempatkan anggaran untuk bantuan masjid misalnya, kalau kita cerita bansos, masjid yang mana dulu, masjid itu dukungan saya nggak itu. Itu kalau saya kasih bisa mendukung nggak, itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Itu semua yang kita hindari sebenarnya. Nah, itu perbuatan-perbuatan itu sudah diatur semua di dalam undang-undang. Bagian dari delik yang kalau itu dilakukan oleh petahana, oleh aparat negara, dia bisa kena. Nah, makanya kita mencegah, jadi ini bagian dari pencegahan terhadap patahan untuk pelanggaran yang lebih jauh gitu. Udah, daripada Anda melanggar, bagus kita blok dari sini supaya itu artinya Orang belum melakukan sudah dihalangi terlebih dahulu gitu. Perbuatan itu tapi sekali lagi kita katakan bahwa adalah haknya Pak Ahok untuk mengatakan melakukan Nah, saya kira bicara soal hak tadi, saya kira inilah kepentingannya Pak Ahok itu ingin mengembalikan posisi cuti dan kampanye itu sebagai sebuah hak, bukan sebagai sebuah kewajiban yang dipaksakan oleh undang-undang. kita selalu melihat pada skop yang lebih besar. Kita selalu melihat pada skop yang lebih besar. Oke. Apa pengalaman yang terjadi selama ini ya, mereka selalu memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan kampanye. Itu tadi yang saya katakan bahwa mayoritas produk undang-undang itu sifatnya tidak antisipatif, jadi tidak mendahului, tetapi post factum. Dan dalam kasus ini tadi dibilang bahwa pengalaman banyak, tetapi dalam upaya mengeneralisir fakta-fakta ini selalu ada pengingkaran terhadap satu hal. Itu yang pertama. Dan selalu ada pengecualian terhadap upaya menguniversalkan sesuatu gejala-gejala atau fenomena ini. Nah, yang kedua, benar yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya pertanyaannya, cuti ini kewajiban atau hak? Kampanye ini kewajiban atau hak? Keharusan atau kebutuhan? Nah, ini kan pertanyaan yang harus kita jawab. Konstitusi saja ini kan memberikan ruang bagi kita untuk memilih. Nah, dan juga kembali lagi ke undang-undang ini, itu yang saya katakan, undang-undang ini tidak memadai. Dia hanya konsen kepada bagaimana mengejar kekuasaan ini, tetapi dia tidak menjawab problem-problem yang sebenarnya abuse of power ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain ketika kekuasaan ini lepas dalam tanda petik. Dan ini juga banyak terjadi. Dan kita ingat, Pak Ahok ini khawatir betul. Dia katakan, kalau saya tidak ikut merumuskan ini, mengawal proses ini, tiba-tiba kemudian berbeda jauh dari apa yang digariskan oleh beliau, dan kemudian beliau diharuskan untuk menjalankan ini karena sudah jadi perda, dan kemudian harus mempertanggungjawabkan ini. Nah, ini kan dampaknya kemana-mana. Padahal kembali lagi APBD ini terkait dengan hajat hidup banyak orang. Nah, dia bilang sudahlah, saya jangan-jangan justru mencoba memanfaatkan APBD gitu bagaimana? Tapi itu kan juga harus dibuktikan. Kita dikatakan yang disebut kampanye itu apa, fasilitas negara yang digunakan itu apa saja, itu kan sudah jelas. Yang disebut fasilitas negara itu apa? Baik, kita akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Pro Kontra. Ya, terlepas dari perdebatan yang sudah ada, menurut saya memang satu bagi saya ini mesti dilihat dari segi positif dan dilihat secara menyeluruh manfaat dari keberadaan regulasi ini. Tapi lepas dari itu semua, Pak Ahok itu punya hak konstitusional untuk menguji ini. Apakah betul dia mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal ini? Nah, kemudian yang kedua, silakan nanti Mahkamah Konstitusi menimbang apakah pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Dan tentu Pak Ahok punya beban untuk membuktikan ini di Mahkamah Konstitusi. Satu, apakah dia punya kedudukan hukum yang layak untuk menyidangkan perkara ini di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah apakah ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentu kita berharap MK punya skala prioritas juga. Kalau perkara ini disidangkan cepat, punya skala prioritas juga, agar memang ini terdapat juga kepastian hukum bagi petahana, bagi siapapun yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Apakah mereka memang harus mundur atau tidak, atau cukup cuti saja seperti ketentuan yang lama? Karena kan memang ini ada perubahan pengaturan, bukan wajib ya, bukan kewajiban. Bukan ya, hak dan kewajiban satu hal, tapi apakah dia cukup cuti ketika akan melaksanakan kampanye saja, seperti pengaturan di Nomor 8 2015. Nah, ini yang mesti harus dicermati secara lebih baik oleh Mahkamah Konstitusi menurut saya, kalau memang ini perkara ini disidangkan. Karena kan MK nggak punya standar juga untuk menyelesaikan suatu pengujian undang-undang. Ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali. Nah, ini yang jadi agar tercipta kepastian hukum yang cepat, ya ini mesti segera diperiksa. Menurut saya. Tapi mungkin gue punya pengalaman nih terkait dengan juga dari kawan-kawan. Iya, kalau 3 bulan 4 bulan. Kalau bicara soal waktu, sekarang kami sedang mengajukan juga pasal terkait dengan calon independen. Itu sudah diajukan sejak lama, baru disidang kemarin
Dan sekarang tadi hari ini kita baru mengajukan perbaikan permohonan. Padahal targetnya adalah kita minta diputus sebelum pada saat pendaftaran. Gitu. Nah, dari aspek itu aja saya agak pesimis begitu ya. Berapa bulan untuk melihat proses pendaftaran menyatakan MK bisa memutus dengan cepat gitu. Meskipun kalau dilihat jadwal sidang udah gak banyak sekarang, nggak seperti dulu ya. Kita juga punya cara pengujian undang disabilitas sampai hari ini juga belum. Iya gitu. Belum lagi undang-undang Pemda yang saya ajukan sampai sekarang juga belum putus. Masih banyak PR yang menumpuk ya. Saya nggak tahu nih apakah ini akan bisa jadi prioritas begitu ya agar mendapatkan kepastian hukum dan ini normanya bisa dilaksanakan atau berguna begitu. Nah kalau bicara soal tadi aspek konstitusional, saya kira kalau bicara soal legal standing dan kerugian jelas itu nyata terlihat karena posisinya Pak Ahok sebagai petahana. Saya kira itu. Nah tinggal masalah argumentasi hukum. Nah ini yang memang tentu nanti akan dielaborasi dalam persidangan begitu ya. Pertama menyangkut pasal pijakan dalam konstitusinya, apakah sudah relevan atau tidak misalnya. Terus yang kedua argumentasi hukumnya, apakah itu juga meyakinkan atau tidak misalnya. Terus yang ketiga adalah bicara soal konteks kepentingan konstitusinya, karena sekali lagi memang ini tentu harus dipahami sebagai hal yang bersifat erga omnes tadi, bukan hanya Pak Ahok semata karena kalau untuk ini berlaku umum semua petahana. Terlepas dari hal itu, saya sekali lagi ingin mengingatkan bahwa kita juga tidak bisa melepaskan konteks hukum ini dalam konteks politiknya juga begitu. Nah, jadi penting tadi buat saya untuk memahami istilah petahana gitu loh, incumbent. Jadi apa yang dimaksud dengan terminologi incumbency gitu, dan apa hak-hak seorang incumbent. Ini menjadi penting, jangan sampai kita akhirnya tadi incumbent hanya pada saat pendaftaran, ketika masa kampanye bukan incumbent lagi. Ini sesuatu yang ada dalam konteks politiknya. Lebih fokus ke kampanye kata saya. Bang, ya saya juga sepakat bahwa ini kan yang namanya undang-undang itu selalu berlaku untuk secara global seluruh Indonesia. Artinya kalau misalnya hanya karena satu persoalan, kemudian kita mau mengeneralisir untuk seluruh Indonesia, ini juga perlu menjadi sebuah pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sekarang ini memang dilakukan uji materi, itu kan pasti ada proses-proses yang harus dilalui sampai masuk pada proses persidangan. Artinya tidak mungkin dia berlaku surut. Begitu misalnya sudah terjadi mengatakan bahwa dia harus cuti, sudah masuk proses kampanye, begitu dia mengatakan bahwa harus cuti pada saat putusan misalnya di Oktober atau November, ini sudah berlaku dia cuti, tidak boleh ditarik mundur lagi. Nah, jadi tentu yang ada di pikiran saya, jangan sampai hanya karena persoalan DKI, kemudian kita mengeneralisir, kemudian ternyata dampaknya jauh lebih negatif daripada yang menjadi harapan ketika Pak Ahok ini menuju ke MK. Silakan Bang Ansyi. Ya mungkin saya singkat aja, dalam perspektif edukasi politik sebenarnya Pak Ahok ingin menegaskan bahwa kinerja itu jauh lebih penting dari sekedar kampanye. Karena kampanye ini mungkin hanya sekedar janji, ya kan? Kadang-kadang juga menguap dan kemudian menjadi ilusi. Pak Ahok nggak perlu kampanye lagi. Tetapi Pak Ahok mau katakan bahwa saya ingin bekerja menuntaskan ini, gitu. Ini yang harus ada rasa tanggung jawabnya, gitu ya. Rasa tanggung jawab. Dan kita tahu bahwa problem besar bangsa ini adalah korupsi. Dan kalau kita bicara pada tingkat daerah, pemerintah daerah ada DPRD dan ada eksekutif, ini sudah dimulai dari proses penganggaran APBD ini. Ini yang selalu diteriakan oleh teman-teman. Dan di titik krusial ini, Pak Ahok ingin hadir dan ada. Dan ingat, Jakarta, lepas kita bilang bahwa Indonesia ini adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, tapi Jakarta ini adalah barometer ya bagi proses penataan dan pembangunan serta penguatan demokrasi. Karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ini sebenarnya ada pesan yang secara edukasi politik juga ini harus kita tangkap, ya, bahwa ada proses pengawalan APBD dan seterusnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak telah bergabung. Ini semoga kita melihat bagaimana nanti nasibnya ya, apakah memang akan jadi disidangkan dan akan perubahan dan segala macamnya, kita berharap yang pasti setelah keputusan MK yang mengikat dan final pasti Pak Ahok akan patuhi. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Amir, terima kasih dan Bapak juga terima kasih. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Nurniati undur diri dulu, saat lagi akan hari trending topik. Tetap bersama kami di Jak TV. Selamat malam.